bahas semua kegiatan yang buat tambahan income. Saya baca, mungkin saya kutip beberapa aja. Saya kutip beberapa tips sakti kegiatan tambah income saat work from home atau di new normal ini. Saya pilih aja secara random. Oke. Jadi satu saya pilih aja, nanti beberapa Coach Wandi bisa terangin ke kita. Ya, kegiatan apa saja yang bisa menambah income. Tadi setelah kita tahu 3 faktor, personal branding, interaksi, social pro, sekarang kita masuk ke apa saja, bisnis apa saja. Ya, tentunya saya pilih yang nggak ribet. Dari 38 sampai 10, nanti Coach Wandi boleh pilih beberapa, ya, bisa sharing ke kita. 1, online education. Kedua, ada network marketing. 3, ada affiliate marketing. Keempat, buat produk digital. Kelima, IG Live. Keenam, perkuat branding. Ketujuh, webinar. 8, tulis buku. Jadi 8 saja Pak, Coach, kita pilih 8. Nanti kalau mau 38 kita next lagi untuk webinar. Dari 8 ini kita pilih beberapa, karena saya baca online, beberapa ini benar-benar gampang membuat kita menghasilkan income di internet. Coach, mau terangin yang beberapa, silakan. Oke, jadi konsepnya kan adalah kalau kita mau tambah income, cara yang paling gampang adalah kita upgrade skill kita. Ya, cara yang paling gampang. Kalau kita mau tambah income apapun, ketika kita upgrade skill, pasti income kita berpotensi nambah. Ya, nah itu konsepnya. Nah, kemudian walaupun skill kita udah naik, artinya kan value kita naik. Sebenarnya sudah berpotensi. Namun potensi ini belum menjadi uang sebelum potensi ini kita distribusikan ke market. Nah, jadi kan konsepnya kalau kita mau tambah income, ya kita tinggal upgrade skill. Lalu setelah upgrade skill ini kita harus distribusikan ke market. Jadi intinya cuma itu. Nah, jadi kalau kita lihat satu persatu, yang paling gampang buat kita adalah mungkin kita tambah income bagaimana cara kita menjalankan bisnis affiliate. Kenapa paling gampang menurut saya? Karena kan kita mungkin orang awam nggak terlalu ngerti terlalu banyak dulu ya. Jadi kalau bisnis affiliate kan sebenarnya kita memasarkan produk orang lain, ya kita memasarkan produk orang lain lalu kita dapat komisi. Nah, jadi bagi orang biasa, apapun latar belakangnya, dia ibu rumah tangga, atau dia asuransi, atau dia dokter, atau pengacara, atau karyawan, semua bisa memiliki bisnis affiliate di era new normal. Kenapa? Karena dalam bisnis affiliate itu semua dari kita memiliki link khusus. Ya, semua dari kita tinggal mendaftar gratis, memiliki link khusus. Lalu link ini kita distribusikan, kita belajar mendistribusikan, ya, mendistribusikan. Semakin kita ahli mendistribusikan link, maka semakin banyak orang melihat link kita. Ketika banyak orang yang melihat link kita, maka orang tersebut berpotensi untuk membeli sesuatu dari link kita. Pada saat orang tersebut beli sesuatu dari link kita, maka kita akan mendapatkan komisi. Nah, tentu saja ya dalam kita memilih bisnis affiliate, kita harus pilih bisnis affiliate yang memenuhi kriteria kita. Ya, kalau kita memang tujuannya pengen menghasilkan income yang besar, tentu kita cari suatu bisnis affiliate yang berpotensi kasih kita income besar. Karena kan nggak semua bisnis affiliate bisa berpotensi kasih kita income besar. Ya, nah jadi makanya pertama menurut saya dalam situasi seperti sekarang, kalau kita mau tambah income, kuasailah yang namanya affiliate marketing. Ya, dari affiliate marketing tersebut, kalau kita mau banyak menyebarkan link, ya kita sering-seringlah melakukan yang namanya kegiatan personal branding. Supaya apa? Supaya orang makin percaya dan akhirnya mereka melihat affiliate link kita. Nah, dari affiliate link ini, nanti ada yang beli, kita mulai mendapatkan income tambahan. Kita mendapatkan income terus. Nah, kalau misalnya produk affiliate yang kita pilih penghasilannya memang besar, lalu bisa continue, maka income kita dari bisnis affiliate ini nggak bisa main-main lagi, Bu Evelyn. Income-nya bisa menggantikan income utama kita justru.
Oke. Nah, ini menyangkut tadi affiliate. Tadi ada satu pertanyaan kelewat, Coach. Saya akan nyambung karena yang mengenai affiliate. Tadi bertanya bahwa menjadi makelar. Affiliate itu katanya makelar. Berarti membangun brand orang. Bagaimana? Padahal saya pengen membangun brand saya sendiri. Nah, kebetulan pertanyaannya nyambung nih. Bisa dijawab dulu. Pertanyaannya, ya. Nah, jadi memang banyak orang berpikir bahwa kalau bisnis affiliate, ya, itu nanti ya gedein pemilik perusahaan affiliate tersebut, ya. Kalau bisnis affiliate artinya gedein yang punya produk itu, ya kan. Nah, jadi akhirnya kan brand saya nggak terbangun, ya. Nah, tentu strateginya harus dirubah. Banyak orang dia hanya sebagai messenger. Messenger artinya apa? Mereka dapat link, mereka distribusikan. Mereka dapat link, mereka distribusikan. Nah, padahal mesti dilakukan tahap kedua sebelum mendistribusikan link. Ya, pada saat kita dapat link, kita tidak mendistribusikan secara langsung. Pada saat kita dapat link, yang kita bangun adalah personal branding kita dulu. Nah, link itu hanya sebagai salah satu yang kita rekomendasikan. Jadi kita sebagai pebisnis affiliate, kita bisa affiliate-nya mungkin 10 perusahaan atau 20 perusahaan, nggak masalah, ya. Jadi orang itu ikut kita karena personal branding kita. Misalnya saya adalah seorang pakar kuliner, ya. Saya bangun personal branding saya sebagai seorang pakar kuliner. Nah, gara-gara saya bangun personal branding saya sebagai pakar kuliner, pada saat nanti misalnya saya IG live atau pada saat saya membuat konten, mungkin saya rekomendasikan resep masakan. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya bisa rekomendasikan alat untuk memasaknya. Beberapa hari kemudian saya bisa rekomendasikan mungkin ingredient untuk memasaknya. Jadi banyak banget yang kita bisa rekomendasikan. Nah, kalau kita tidak membangun personal branding ini, akhirnya apa? Akhirnya selamanya kita cuma jadi pengirim link ke orang ini, pengirim link ke orang ini. Jadi brand kita nggak jadi, dan akhirnya apa? Brand orang lain yang jadi. Ya, nah, makanya kita harus brand kita dulu, lalu kita rekomendasikan produk apapun yang kita inginkan. Nah, bukan berarti seorang pemilik kuliner, seorang expert di kuliner nggak bisa merekomendasikan traveling. Nggak berarti, karena misalnya saya seorang pakar kuliner. Nah, terus saya bilang, waduh, nanti bulan Agustus nih saya mau jalan-jalan nih, misalnya. Atau nanti bulan Desember nih saya mau jalan-jalan. Nah, saya merekomendasikan jalan-jalan ini. Itu boleh juga. Cuma itu adalah di luar dari personal branding kita. Kita dikenal oleh, kita punya audiens sebagai seorang pakar kuliner. Ya, nah, makanya semua yang kita rekomendasikan tentang kuliner, pasti konversinya tinggi. Tapi kalau yang kita rekomendasikan tentang travel, mungkin konversinya tidak setinggi kuliner. Nah, kekuatan personal branding di situ. Oke, tadi pertanyaan dari Pak Erwin. Semoga terjawab. Jadi sebagai affiliate pun ada brandnya. Brandnya siapa? Ya Anda sendiri. Personal branding terbangun. Ya, dari situ menjadi orang percaya waktu you jual affiliate, menjadi mau makelar, mau apa, orang jadi percaya. Itulah value-nya. Itu betul ya, Coach ya. Jadi bukannya terus brandnya orang lain, ya. Oke. Ini ada kelewat satu sebelum kita ke personal branding, tadi belum dijawab, Coach. Ada satu. Setuju sekali dengan digital. Bagaimana langkah mudahnya untuk buat personal branding tersebut? Seperti saya punya bisnis seafood. Bisnis seafood bagaimana? Ya. Oke. Jadi bisnis seafood kan kita harus lihat banyak banget pemain di bisnis seafood. Nah, tentu kita harus pertama lihat target audiensnya beliau siapa dulu. Ya, paling penting selalu dimulai dari target audience. Lalu keunikan apa yang kita bisa berikan kepada target audiens tersebut. Nah, lalu kita persiapkan message-nya, message untuk target audiens tersebut. Nah, itulah yang kita bangun. Jadi, bisnis seafood-nya ini, apa pembedanya?
Nah, sebenarnya target marketnya ke siapa? Kan kalau target market terlalu luas, kita nggak bisa kuat, ya, kita nggak bisa mencuat dulu, ya. Jadi kita harus tajam dulu target marketnya, lalu kita buat message-nya, pembedanya, lalu kita mulai komunikasikan. Jadi komunikasikan bukan bisnisnya ya, atau berputar sekitar seafood atau bagaimana? Apa yang dikomunikasikan? Karena ini seafood tentu berputar dengan keunikan yang dia ingin sampaikan kepada audiensnya. Jadi misalnya seafoodnya dia seperti apa keunikannya? Pasti kan setiap restoran ada keunikannya, ya. Setiap bisnis ada keunikannya. Dan keunikan tersebut biasanya tidak secara jelas dikomunikasikan. Nah, kalau bisa dikomunikasikan dengan jelas, ini akan membuat brand tersebut cepat jadi. Oke, baik. Jadi yang tadi interaksi berkisar tetap fokus ke audiennya, ya. Oke, semoga terjawab, Pak. Oke, baik. Jadi kita lanjut tadi mengenai affiliate. Masih ada satu pertanyaan affiliate sebelum kita beranjak ke bisnis lain, ya. Affiliate. Tadi ada kelewat, bentar. Jadi affiliate itu seperti salesperson bukan coach? Bukan Pak, dia tanya. Silakan, salesperson. Affiliate tersebut kan maklar, ya. Nah, kita memasarkan produk orang lain. Nah, jadi affiliate sebenarnya banyak orang melakukannya sebagai salesperson. Banyak orang melakukannya seperti itu. Tapi saran saya, sebagai seorang affiliate, kita tidak melakukannya sebagai salesperson. Kita harus melakukannya sebagai tour guide. Ya, jadi misalnya kita adalah seorang affiliate. Nah, kita mengajak audiens kita melihat apa kehebatan dari program ini, apa kehebatan dari produk ini. Kita sebagai tour guide, ya, kita menceritakan benefitnya, kita menceritakan keunggulannya dari program ini. Nah, mereka nanti akan memutuskan sendiri. Jadi kita tidak berusaha menjual sesuatu, tapi kita berusaha menceritakan manfaat dari produk ini. Baik. Tunggu, ada satu pertanyaan tadi kelewat. Saya tidak suka menghadapin orang untuk menawarkan. Apakah cukup sebar link bisa orang mau beli? Bagaimana bisa orang mau beli? Yes, jadi proses untuk orang beli kan pertama dia harus kenal, suka, dan percaya dulu, ya. Orang bisa beli kalau sudah kenal, suka, dan percaya. Makanya penting banget untuk kita memposisikan diri kita sebagai otoritas, orang yang bisa dipercaya. Makanya penting bangun personal branding. Pada saat kita sudah punya personal branding, kita bisa merekomendasikan produk affiliate apapun. Ya, tentu konversi akan lebih tinggi kalau produk affiliate sesuai dengan audiens kita. Nah, jadi dalam hal ini, apakah ada orang beli hanya dengan kita menyebarkan link? Tentu saja ada, dan itu terjadi setiap hari. Ya, terjadi setiap hari. Nah, jadi mungkin Ibu Evelyn kan juga ada nih contoh affiliate link, ya kan? Yaitu tentang webinar gratis. Nah, tentu ini bisa membantu Bapak tersebut. Ya, karena Bapak tersebut atau beliau bisa melihat sendiri, nah, mengalami sendiri bagaimana sih proses affiliate tersebut. Nah, mungkin bisa ditaruh dulu pin itunya, Bu Evelyn, linknya, supaya teman-teman yang ikut live ini bisa melihat sendiri bagaimana sih sebenarnya affiliate link tersebut. Ya, jadi ini ada satu event, ya, ini adalah event gratis, semua dari teman-teman yang pengen ikut bisa ikut melalui link dari Ibu Evelyn. Ya, di situ ada webinar gratis, ya. Ini webinar gratis dan kita akan membahas tentang 3 keahlian. Salah satunya adalah personal branding, lalu adalah produk affiliate